Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahu wa tabi'at tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, fungsi Al-Quran mengingatkan. Karena itu salah satu nama Al-Quran Az-Zikr. Zikr artinya peringatan, zikr artinya mengingatkan. Maka Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Az-Zikr, dan kami juga yang harus menjaganya. Kita amati secara lebih dalam lagi, kalam Allah itu ada dua. Fungsinya sama-sama mengingatkan. Yang pertama berupa huruf, yaitu Al-Quran yang kita kenal. Yang kedua berupa bukan huruf, alam semesta dengan segala peristiwa yang terjadi di dalamnya, itu kalam Allah. Itu bukti Allah, seperti halnya Al-Quran ini juga bukti keberadaannya. Dari sekian peristiwa, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan, tahun, kita sampai pada bulan Ramadan tahun ini. Seolah Allah juga berkata di situ, wahai hambaku yang beriman, harus dirasakan kayak begitu. Jadi aku datangkan kepada kalian bulan Ramadan. Tujuannya sama dengan Al-Quran, mengingatkan. Senang apa enggak diingatkan? Senang. Jadi kalau ada orang diingatkan tidak senang, kita udah bisa menilai. Apalagi kalau dibanding dengan ada orang diingatkan lalu marah. Mudah-mudahan kehadiran tarawih kita pada malam keberapa ini? Malam ke-6 ya? Iya. Itu bagian dari rasa syukur, rasa senang kita kepada Allah karena diingatkan dengan datangnya bulan Ramadan. Ada di antara hamba-hambanya pada saat itu, di mana Nabi masih ada, datang Ramadan, luar biasa senangnya, gembira bahasa nabinya. Gembiranya juga positif tentunya, mudah-mudahan menjadi contoh. Yang pertama, dia diberi kesempatan untuk meminta ampun lagi kepada Allah. Yang kedua, dia diberi kesempatan untuk membersihkan dirinya dan mencapai ketakwaan sesuai yang diharapkan oleh Allah. Gembira segembira-gembiranya. Kayak apa itu? Kapan itu? Yaitu persis ketika ayat puasa diturunkan. Mereka paham sepaham-pahamnya, dipanggil oleh Allah yang menciptakannya, memberikan segalanya, segala kebutuhan hidupnya. Ya ayyuhalladzina amanu, itu maksudnya. Senang karena mau bertakwa. Nabi tahu
Mereka senang gembira datang Ramadan karena mau menambahkan ketakwaannya, maka menjadi logik dan nyambung serta kita percaya. Lalu Nabi bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah." Siapa yang gembira tuh kayak tadi, bahasa kita senang, dan mudah-mudahan senangnya kita seperti itu dengan dipertemukannya Ramadan tahun ini. Barang siapa yang gembira kedatangan Ramadan karena mau berpuasa, mau bertarawih, bertadarus, menambah kedekatan dan ketakwaan kepada Allah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, Ramadan 29 atau 30 hari, terus kita ikut lebaran, kira-kira masuk surga apa enggak? Baik, masuk surga apa enggak? Yang difirmankan Nabi, man fariha, disabdakan Nabi, siapa gembira masuk Ramadan lalu dia akan masuk surga, itu kalau mati. Mau mati Ramadan? Tuoga. Ini tidak mungkin. Masuk surga tapi tidak mati. Itu dia. Apa itu yang paling dihargai oleh Allah? Niat. Niat. Luar biasa. Sehingga dalam konteks niat saja begitu dahsyatnya di sisi Allah. Lalu ada hadis Nabi menjelaskan, memang babnya bab niat. Apa itu? Man ada nadainan walam yanwi adaahu fahuwa sariq. Siapa berhutang lalu berniat tidak akan membayarnya, pencuri itu. Benar juga. Iya atau tidak? Hutang sama Cina berapa udah? Nggak merasa ya, padahal kita yang luar biasa gitu kurang. Wa man nakaham ra'atan walam yanwi ada amahrihi fahuwa zanin. Barang siapa yang menikahi wanita kebetulan maharnya hutang, dalam hati, nggak akan saya lunasi. Mas kawin 10 juta hutang, tuh sah apa enggak? Sah. Setelah sah, terima, suami istri, niat dia dalam hati punya pikiran, nggak akan saya bayar. Apa kata Nabi? Zanin, pezina. Bayangkan dahsyatnya niat. Ini masih ada waktu 10 menit lagi ya. Akhirnya Nabi bersabda terkait dengan kegembiraan mereka menyambut Ramadan, termasuk kegembiraan Nabi. Bahasa Al-Qur'annya senang, bahasa Al-Qur'annya ridho. Ridho enggak ketemu Ramadan? Ridho. Senang apa enggak? Senang. Kita senang, maka Allah juga jadi senang. Ketika kita senang bersambut dengan senangnya Allah, itu dia yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya surat Al-Bayyinah terakhir, radhiyallahu anhum wa radu'an. Dialah mereka-mereka yang senang kepada Allah dan Allah juga senang. Maka ketika sampai pada titik senang yang hakiki sebenarnya dimanifestasikan oleh seorang sufi perempuan Rabi'ah Adawiyah. Dia berkata terkait dengan ridho, senang, ya Allah, tidak apa-apa engkau masukkan aku ke neraka, yang penting engkau ridho. Itu kata ridho, senang. Siapa itu? Ayat tadi menjelaskan
liman khasya rabbah. Mereka yang sudah mencapai saling senang antara dia dan Allah, satu kuncinya khasya rabbah, takut kepada Tuhan, takut kepada perintahnya kalau tak dilakukan, takut kepada larangannya kalau tak ditinggalkan. Itu dia khasya. Ada 3 kata takut di dalam Al-Quran yang disebut Allah, penting dipahami. Rumah sebelah kebakaran, api sudah menjilat rumah kita, takut apa tidak? Itu takut, bahasanya khauf. Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an bersama Nabi di Gua Sur karena dikejar musyrikin Mekah. Melihat tentara musyrikin Mekah di mulut gua kakinya, takut apa enggak Abu Bakar? Takut. Maka turun Al-Quran, la takhaf, tuh pakai khauf, jangan takut. Sebab memang yang ada pada saat itu bisa kita rasakan secara psikologis, takut menimpa. Mereka tahu Nabi terbunuh, dia terbunuh, dan takutnya Abu Bakar bukan terbunuhnya dia atau terbunuhnya Nabi, tetapi habis syiar Islam, agama, itu yang ditakuti, takut tertimpa. Yang kedua, takut yang tadi ayat dipakai, liman khasya rabbah, takut kalau perintah Allah yang sudah dilakukan belum pas, belum sempurna. Kita Ramadan entah udah berapa kali tak pernah tuh muncul rasa takut Ramadanku, kira-kira puasanya udah pas apa tidak. Umpamanya muncul tahun ini khawatir nggak pas puasa yang diinginkan oleh Allah sesuai dengan ayat dan hadisnya, itu namanya takut. Takut kalau larangan Allah yang sudah ditinggalkan juga belum pas, belum sesuai. Siapa yang mencapai rasa takut kayak begitu? Al-Quran menyebutnya ulama. Maka Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah diantara hambanya yaitu ulama. Ulama ya berilmu, tapi apa artinya berilmu kalau tidak takut sama Allah? Bukan ulama menurut Al-Quran. Substansinya takut, kita nggak banyak ilmu tapi takutnya kepada Allah luar biasa terhadap perintah dan larangannya, itu ulama. Oleh karena itu di dalam Al-Quran nggak ada profesor, nggak ada doktor, nggak ada macam-macam kiai, haji, ada nggak di ulama? Nanti di kuburan ditanya nggak, kamu ulama apa bukan? Kamu profesor apa udah apa belum? Nggak ada. Tapi ulama, ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang ulama banyak apa dikit? Banyak kan ulama apa baru? Indikatornya itu takut. Ada ulama luar biasa, tapi berani sekali dia sama Allah. Ya atau tidak? Nauzubillah, mudah-mudahan ya kita tidak termasuk. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Ramadan ke depan kita lebih menyadari diri kita, berintrospeksi, lalu sampai kepada tujuan puasa yang dikehendaki oleh Allah. La'allakum tattaqun. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.